si Pennywise ini makhluk supranatural. Iya. Apalagi pas awal mau gigit tangannya si Georgie tuh, tangannya kan mulutnya kan gede banget tuh. Pas si boatnya ini mau dikasih, tangannya digigit ya, tangannya sampai copot, sampai lepas. Dan dari shot jauh tuh si Georgie merengek jalan gitu loh, kayak crawling gitu loh, merangkak. Hi guys, hello everyone. Welcome back to our podcast Pasha. Yay! Yeah. Podcast with Cecia. What's your own experience only Cecia? Mantap. And today kedatangan tamu lagi pakai jas hujan. Aduh. Tuh, Nyari hujan di mana, Bang? hujan di mana-mana sekarang. Okay. Ini dia Andre dan Aji. Ini kenapa Mas pakai jas hujan dan cerita ini? Dingin. Dan Sedia jas hujan sebelum hujan. Oke. Wih, cakep. Boleh. Boleh, masuk. Benar-benar ya not important ya, nggak penting banget ya sebenarnya. Unimportant, nggak penting. Penting. Oke, kali ini berhubung kita udah masuk ke episode 2, kita bakal bahas film apa? It. Bukan makan ya. Jadi IT bukan Bukan informatika. ya. IT 2017 The Movie. So, jadi sedikit ini juga. Udah pada nonton? udah dong. Oh, udah. Oh, udah ya. Sip. Nontonnya review 15 menit nggak? Alur cerita. Alur cerita. Alur cerita, ya, lumayan. Alur cerita. Tuh. Oke, jadi langsung aja ya. Sedikit penjelasan. Jadi It ini tuh horror film ya, who adapted by a novel by Stephen King. Film ini tuh ngisain a group of children Ya. that name in the desa kecil atau kota kecil sih di sini, kota ya. Lebih ke kota ya. Kecil. Jadi di kota kecil ini ada sekelompok anak-anak yang namanya ada Derwi, ada Main. Dia tuh nyebut mereka ini sebagai the losers. The Losers. Ya, Losers. club. Cundang. The Losers Club. Cundang ya? Pecundang ya. Cundang. Jadi ini emang The Losers Club ini tuh buat neror makhluk jahat yang namanya Pennywise. Oke. Jadi singkat cerita, ini tuh ceritanya dimulai hilangnya seorang anak kecil namanya Georgie. Jadi dia tuh diseret ke saluran pembuangan oleh Pennywise. Tuh. Benar ya? Kenapa Anda tidak diseret ya? Harusnya diseret dia nih kayak Jadi si George ini punya kakak ya, namanya Bill. Jadi Bill ini sama teman-temannya kayak Richie, Eddie, Stanley, Beverly, Ben, and Mike start to research this mystery juga buat mereka tuh nemuin bahwa Pennywise ini bukan cuman badut doang gitu loh. Ya. Jadi Pennywise ini entitas kuno. entitas kuno. Kuno yang muncul setiap 27 tahun Wow. buat mangsa anak-anak. Pedofil gak sih Kenapa? sebenarnya? Tapi kenapa harus 27 tahun? Iya, ya. Itu nanti ya. Oke, itu nanti. Itu nanti ya. Jadi Pennywise ini tuh sebenarnya manipulasi ketakutan ya, manipulasi ketakutan setiap anggota kelompok, apalagi yang tadi yang di Loser Club itu ya. Buat ngadepin itu perlu juga persahabatan, keberanian. Jadi dari singkat sinopsis ini, while I wrote like that, so what's your guys' first impression of It 2017 the movie? Okay, my first impression of this movie is really scary and it's kind of gore movie. Oke. Karena kan saat mulai kan Georgie kan main perahu kertas ya. Iya. Di depan rumahnya perahunya jatuh, ada badut nih. Perkiraan gue tuh badutnya kayak cuman jump scare gitu. Wah, kalau nggak nakut-nakutin Georgie karena dia masih kecil kan. Tapi ternyata pas si boatnya ini mau dikasih, tangannya digigit. Karena itu ada ini juga sih, traumatic scene juga sih, karena kan tangannya bener-bener diliatin gitu. Literally he bite his Iya, hand. tangannya sampai copot, sampai lepas dan dari shot jauh tuh si Georgie merengek jalan gitu loh, kayak crawling gitu loh, merangkak. Sakit Dan pelan-pelan tangannya Pennywise memanjang, narik. Wah, itu gua pas pertama kali nonton sih takut ya, gue kira cuman film-film jump scare receh. And then for the first time that Georgie is missing. Right? Iya. Itu emang, First time. jadi emang George itu pas pertama kali itu emang gara-gara si Pennywise-nya juga ya. Oke, so dari Aji, Yeah, my first word is, well, the movie is scary. oke, I mean like, jadi film ini nggak cuman yang seperti Andre bilang tadi yang cuma jump scare Betul, biasa gitu. Dan awalnya juga
saya pikir ini badutnya tuh badut psikopat yang benar-benar manusia gitu. Punya kelainan psikopat gitu. Ternyata setelah menonton lebih lanjut film ya, si Pennywise ini makhluk supranatural. Iya. Apalagi pas awal mau gigit tangannya si Georgie tuh, tangannya kan mulutnya kan gede banget tuh. Iya itu. Nah itu tuh. Serem juga. Itu makhluk. Makhluk apa itu? Makhluk anomali ya dibilangnya. Betul, anomali. Oke. So next kita bakal lanjut ke section pertanyaan dari teman-teman anak sastra. Oke, first one. Yes. Inspired by a true story or not? Yeah. Some say it was inspired by a real case of murder and rape in the United States, namely John Wayne Gacy, a serial killer known as the Killer Clown. However, Stephen King himself stated that it was more inspired by the boogeyman archetype and the phobia of clowns that many people experience. Jadi beneran gak nih, kayak ini nyata nggak sih ini si badut-badut Beneran ini? terinspirasi dari case of murder yang bernama si John Wayne Di Gacy, sini. serial killer. Kayak gue pernah nonton dulu ya. Jadi ada ceritanya dia tuh kerja di restoran cepat saji. Dia tuh suka apa sih namanya, berpakaian sebagai badut. Nah, dia itu memangsa bukan cuma anak kecil ya, bisa juga orang dewasa. Jadi orang dewasanya itu ditangkap terus dijadiin bahan burgernya ini. Tapi gimmicknya tuh kayak kita ketemuan, tapi karena pakainya kostum badut, jadi orang clean. kayak welcome dong. Clean ya, Wah, ini bersih. badut nih, Bersih nih, bersih. kayak pasti asik nih. Ternyata pembunuh. Ya kan? Mungkin salah satunya dari situ. Atau jangan-jangan ini badut nih, pengen curhat gitu. Iya. Yes. Ya itulah pokoknya. Oke, so from Aji is the same from dari Andre juga sama. Mungkin pendapatnya atau beda? Iya, mungkin si Stephen King ini terinspirasi tapi tidak sepenuhnya terinspirasi oleh serial killer itu. Karena Stephen King ini pernah bilang dia lebih terinspirasi oleh Boogeyman. Bagi kalian yang nggak tahu Boogeyman, boleh cari nanti di Google. Oke. Boogeyman. Boogeyman. Boogeyman ya. Iya. Ya, sip. Oke, itu tadi perihal terinspirasi dari kisah nyata or not gitu ya. Iya. Next, according to you, guys, is Pennywise as a symbol of fear? Apakah si Pennywise ini simbol dari sebuah ketakutan? Karena ada beberapa fans dari film ini menyebutkan bahwa percaya bahwa si Pennywise ini represents the collective fear of society, reflecting the trauma and social problems that exist in the city of Derry, such as bullying and violence. Ya, cita rakyat lah ada. Ya, How about that? rakyatnya gitu. Oke, pertanyaannya ini nih simbol of fear ya. Menurut gue sendiri ya, opini gue. Kita kan tahu lah kalau anak-anak kecil tuh kebanyakan takut sama badut. Nah, dan apa yang setelah gue baca-baca, menurut gue si direkturnya ini jenius buat mempresentasikan rasa ketakutan itu. Dimana kalau anak kecil takutnya sama badut, nah si Pennywise ini jadi kayak simbol ketakutan. Jadi jelasinnya gini, kita setiap orang punya ketakutan masing-masing. Pasti kita punya gambarannya masing-masing kan? Nah, kita punya gambaran nih, misalnya kita takut, contohnya apa ya, kita takut sama binatang, pasti kita tahu binatangnya apa. Nah, Pennywise ini itu sebagai simbolnya di movie ini. Jadi kayak paham. imaginer-nya itu. Jadi kayak apa ya? Ketika si anak ini, si Pennywise ini tahu nih anak ini takut cicak lah, misalnya. Si Pennywise ini kayak bisa kayak jadi cicak gitu. Bisa, karena ada di plotnya juga ya, di movie-nya juga. Itu kayak di film Harry Potter yang ridiculous gitu. Iya. Kayak gitu ya. Karena Kayak si gitu. Pennywise-nya juga ini shapeshifter ya. Shapeshifter. Oh, bisa Jadi, berubah-berubah. badut ini juga bukan wujud aslinya katanya. Jadi tergantung ketakutan yang dihadapi sama dia tuh, dia bisa berubah jadi itu. Berubah jadi apa? Oke, jadi gitu ya simbol ketakutan dari Pennywise juga. Karena di movie-nya kan ada satu scene yang siapa main karakternya lupa saya. Derry itu dia datang ke suatu ruangan gelap, dia ngeliat sosok adiknya ini yang udah meninggal. Mungkin Pennywise tuh bukan
di movie-nya ya, bukan sebagai hanya simbol ketakutan. Mungkin bisa jadi simbol keinginan gitu loh. Kayak si Derry ini tuh kangen banget sama adiknya. Tapi Pennywise bisa narik dengan cara menyamar sebagai adiknya gitu loh, buat memancing si Derry datang. Jadi ini makhluk yang apa ya, bisa dibilang tuh manipulatif, tricky banget gitu lah. Iya sih. Ya, berarti bisa dibilang apa ya? Pennywise ini a symbol of feelings, Iya mungkin. perasaan. Bisa. Kan ada fear, ada apa namanya? Kayak kangen yang gitu-gitulah istilahnya, ada love dan segala macam trauma. Betul. Terus kenapa di film It ini si Pennywise tuh menggunakan wujud utamanya tuh sebagai badut laki-laki? Nah, Mungkin bagi penonton juga pernah pas kecil dikejar-kejar badut gitu. Gue dikejar ondel-ondel. Kan juga badut. Biar soang, Bang. Versi Indonesia. Iya. Pennywise ondel-ondel tuh. Iya. Gue gak ada Lalu- takut sama ondel-ondel. Si Pennywise ini karena dia katanya dia itu mengkonsumsi rasa takut anak-anak gitu. Jadi ada karakter di antara rombongan The Loser ini, The Loser Gangs, ada salah satu anak bernama Stanley. Dan Stanley itu dia tuh takut dengan lukisan yang ada di rumahnya, lukisan jelek yang berbentuk nggak jelas begitu. Abstrak ya? Abstrak. Tapi lukisan wanita. Jadi pada saat si Pennywise ini menampakkan diri di depan Stanley, dia menggunakan wujud wanita di lukisan itu karena Stanley takut terhadap lukisan itu. Berarti ya Iya, manipulatif. manipulatif. Dia Ya. memanifestasikan ketakutan. Iya, manipulatif yang literally manipulatif sebenarnya sih. Berarti memang menurut kalian berdua kalian percaya juga ya sebagai fans dari Yes. film It ya? Iya dong. Atau kalian salah satu dari fansnya? Yang Makanya jadi Georgie. Oh ya, tinggal diculik. Iya. ini Hilang tangan gue. nyari hujan. Oke, next. Ya intinya gitulah ya. BTW ini nggak geram, panas, Iya. panas. Itu berembun tuh. Itu berembun, itu panas itu. Panas, nggak apa-apa. Ini tipis makanya dia nggak berembun. Itu tebel banget. Gue mau stay on character. Oh, gitu. Kan cosplay Georgie banget. Oke, ngopi dulu, ngopi. ya. Ya, boleh. Ngopi dulu, minum dulu kita. Aduh. Jangkret ya. 2,000 years later. Ya, Oke, lanjut kali ya. lanjut ya. Kita lanjut ya, Kak, ya. Kita lanjut ke sesi konspirasi. Oke. Kita udah mulai bahas konspirasi nih yang Konspirasi. which is related to the film di film It-nya ini nih. What kind of conspiracy? Ya, gitu. Ada salah satu konspirasi tentang Club of 27 atau the number 27 konspirasi. Kira-kira according to you ada nggak kaitannya? Is there related to Banyak. the film? Oke, silakan. Oke. Number 27 G. Number 27. Number 27 itu merekat banget ke Pennywise sendiri ya. Iya. Pennywise aja lahirnya setiap 27 tahun sekali. Oke, Walaupun munculnya. Munculannya. Walaupun di ending film pertama dia dimatiin, ibaratnya disegel. Ah. Tapi dia bakal hidup lagi ke 27 tahun lagi ya. Karena di movie keduanya muncul 27 tahun, tapi itu nanti. Nanti kita bahas Itu ya. nanti kita bahas. Lanjutannya. Makanya ada film yang sesi 2-nya. Nah, di Bisa. 27 ini nih Ji. Ya, Os. Jadi lahirnya kenapa harus 27 gitu? Oke. Ada yang tahu nggak? Kenapa harus 27? Aduh. Tahu ya? Macam sih. 27. Kenapa tuh? Iya, nggak tahu sebenarnya. Karena di filmnya sendiri nggak dijelasin kenapa dia lahirnya kenapa 27 tahun sekali. Is a mystery gitu. Iya. Masih jadi misteri lah. Tapi emang nomor 27 ini merekat banget di film It ini sendiri. Iya, maksudnya nggak tahu. Sakit beneran gue. Itu muncul dari mana? Itu muncul dari Dari mana? mana? Aduh. Oke. Itu nggak refleks gue. Ya, lanjut. Kenapa Lanjut, 27? Lanjut ya. Kenapa 27? Merekat banget nih 27 nih. Pertama,
ini pemerannya yang di film It yang pertama, yang dari kan ini kan It 2017 ya? Ya. Berarti 27 tahun lalu tuh ya adalah It film pertama. Itu tuh pemeran utamanya umurnya 27. Oh. Dan dia meninggal di umur 27. Ya kan? Cocok logi nggak nih? Cocok logi ya sih, cocok gini. logi ya. Sekali lagi ini berkonspirasi ya. Konspirasi. Berkonspirasi. Kita bebas. Iya kan kayak aneh banget kenapa di filmnya itu si Pennywise 27 tahun dan pemeran utama yang meninggalnya 27 tahun. Nah, Iya, bagi kalian yang penasaran siapa nama pemeran utamanya, yaitu Jonathan Brandis ya. Dia itu sebenarnya bukan sebagai pemeran Pennywise di film pertama It yang 2017 ya. Itu tuh di miniseries TV tahun 1990. Dia berperan sebagai Pennywise di film itu. Oh, jadi iya, itu iya. Lalu untuk yang di It 2017 juga pemerannya itu bernama Bill Skarsgård. Dia juga pada saat syuting Pennywise itu berusia 27 tahun. Iya, 27. 27 tahun. Banyak banget umur. Berarti memang ketentuan untuk karakter utama atau karakter buat jadi si Pennywise-nya ini harus 27 tahun kah? Menurut si sutradaranya ini si Stephen King. Itu kayak sutradaranya ini aja sih, pas aja gitu nemuin 27 kan. Biar sesuai lore. Oh iya. Karena legendanya si Pennywise ini muncul 27 tahun sekali. Bahkan nanti di film keduanya juga saat The Losers Gang sesudah dewasa nih, dia muncul lagi. Setelah 27 tahun lagi. 27 Iya. tahun itu. Nanti dibahas ya. Nanti dibahas. Sabar. Dan di nomor 27 ini, konspirasi bukan cuma di film ini. Ada lagi konspirasinya di luar. Ini dunia asli ya? Gue pernah denger. I've heard about that. Apa namanya? Coba tebak. The Club 27. Jadi tuh kayak ada musisi-musisi Iya, yang meninggal betul, atau betul. public figure yang wafat di umur 27 kayak Kurt Iya, Cobain, Janis Cobain. Joplin, terus sama yang lain-lain. Jimi Hendrix. Iya. Hendrix ya. Wah. Iya, Oh, iya. Walaupun benar ya. ibaratnya ya 27 gitu loh. Tapi di 27 tahun ini kenapa banyaknya pemusisi gitu? Musisi yang banyak meninggal. Enggak, bukan aktor lain. Ada aktor, ada olahragawan, tapi kebanyakan di musisi. Kenapa harus 27 gitu loh? Aku nggak sih. Kenapa? Jangan-jangan nih kita berdua by the way nih selain nge-podcast kita musisi juga nih. Jangan-jangan kita berdua nih meninggal Bisa di jadi. Aduh. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Tapi belum sampai situ kan umurnya. belum. Berapa emang? Umurnya berapa sekarang? Bentar lagi lah. 22. Bentar, 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi apa jadi Pennywise nggak tahu ya. kita. Lulus ngampus meninggal. Oke. Ya lanjut ya. Nih dari tadi nih. Ini apaan sih nih? Kenapa balon merah? Balon Kenapa merah. Oh, iya. ini identiknya balon merah gitu? Balon merah. Kenapa harus merah? merah, benar. Kenapa harus balon? Karena di filmnya bahkan di posternya itu memegang balon merah kan. Oke, ya gini kan, gini. Gimana? Mirip yang tadi. Tadi itu real gak sih? Itu gak lihat ya? itu gue liat sih, cuma kaget aja gitu. Iya, kaget Tahu ya? kaget asli. Kaget asli. Apa jangan-jangan itu beneran ya? Karena kalian pada sadar gak sih pas sesi-sesi awal tuh balon terbang-terbangan balon merah. Oh iya. Emang Emang ya? ya? Gue gak nyadar sih. Karena Asli. di filmnya balon merah ini sebagai tanda kemunculan si Kemunculan Pennywise. Pennywise-nya. Iya. Gue beneran takut nih. Ini muncul beneran gak nih? Tapi beneran kalian gak ada. Wah, Masih beneran, woy. Aduh, ini kena. Kedatangan Jadi bintang tamu ada lagi. bintang tamu lah ya. Pennywise-nya gimana bang? Punten A. jadi gimana manipulatif orangnya? Jadi gimana ya? Saya juga sebenarnya nggak tahu. Udah. Tiba-tiba ada Ya, hati-hati Pennywise. kita ngebahas Pennywise beneran Pennywise yang Pennywise ya. datang. Ini Pennywise. unexpected banget nih. Iya. Pennywise Netflix ya? Berarti Pennywise emang Netflix. The Red Balloon is the most. Jadi itu mostly itu emang kemunculan Pennywise tuh ditandai nama
kemunculan Red Balloons. Red ini. Balloons. Red Bell. Oke. Atau mungkin sebagai ikonik film. Ikoniknya. Iya, ikonik. Ikonik it juga ya. Ya. Oke. Langsung kita ke the last ya. Last session. Session nih. Give a rate. Ya, give a rate out of 10. Ya. How about 1 to this? 10. From my personal opinion about this film, I give this film 7 out of 10. Oh, why? 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 There's many reason, tapi nggak semuanya penting. Oke. First, I used to watch movie. Hmm. I really like watch movie. Ya. Oke. Oh, Dan- movie enjoyer. Movie enjoyer. Movie enjoyer. Tapi saat nonton bukan cuma nonton doang, Oh, oke. karena gue bener-bener suka banget dari film tuh, entah Easter egg-nya. Easter egg-nya Easter egg. atau karakter development-nya gitu. Why I give it 7? Because when I heard the dialogue, several moments is kind of off. Oke. Yeah, from the mimics, from the intonation, it's kind of off. But most of them is good, but some just off. Jadi kaku lah ya. Iya, kaku. Kaku. Karena itu mungkin film. Oh enggak, bahwa itu 2017 ya. 2017. Nggak lama-lama banget kan. Lama banget. Yeah, maybe because most of the members is still underage. Oh. They're not too used. iya. They're not used to be an actor. actor. Yeah, Oh, iya sih. less experience kayaknya. Iya kan? Less experience. Oke, how about you, Aji? For me personally, I will give like 9 out of 10. Oke. That's Nine high. of- That's high. That's big. Yeah, that's high. That's Yeah. huge number. Why? 9. Ya, personally karena gue dulu korban dikejar-kejar badut juga kecil ya. Badut Jadi- naik gini Dapet ya. ya traumatic Jadi ini- childhoodnya ya. Traumatik, kesan traumatiknya dapet ya kan, gitu. Terus kayak relate juga. Apalagi Pennywise ini kalau jumpscare tuh dia suka yang ngejar. Gitu. Oh. Ya itu langsung Iya, ingat joget-joget gini, joget-joget gini. Itu membuat memori lama gue tuh kembali lagi. Oh, iya. Kayak dijavu aja lah ya. Iya. Jadinya. Terus juga karena pemeran ini The Losers Gang ini kan masih di bawah umur ya rata-rata. Age. But mereka tuh actingnya lumayan bagus untuk anak kecil gitu. Untuk anak Iya. kecil. Apalagi si Georgie. Wah, Georgie. pada kesan Me. Georgie. Nah, Seperti Georgie. pada kesan Georgie pertama kali bertemu Jorok. Pennywise, dia memasang muka kebingungannya yang benar-benar seperti Iya. Benar-benar confused ya. confused expression. Lalu pada saat dia kayak in pain, when tangan putus tuh, Yeah. benar-benar teriakannya tuh teriakan Yeah, that's really good acting. Pain banget itu ya. It's Scream. really good acting. It's pure cinema. karena I like that part. apa untuk desa apa kesan kota Derry juga terkesan banget kota kecil pelosoknya gitu. Oh, iya sih. Terus pada saat di sewer mereka main kejar-kejaran. Settingnya pas juga lah. Settingnya pas. Kenapa harus digot ya? Digorong-gorong. Kalau di Indonesia itu sampah. Nah, lu gimana? Actually, I've never watched the film yet, but dari apa yang kalian sampaikan, I give 7 to 10 juga. Karena kalau tadi apa namanya? Kalau tadi Andre bilang filmnya dari apa namanya sinematiknya, dari sinematiknya. Kalau gua itu dari simbol-simbol. Bahkan the film is famous because Pennywise-nya. Jadi kayak orang mengiranya ini filmnya judulnya apa Pennywise, padahal judulnya It gitu ya. Itu lebih apa ya? Lebih melekat ke Pennywise-nya gitu. Simbolnya tuh dapat gitu. Yeah, the film just like Jason Voorhees. Oh ya. Friday the 13th. But most people call it ini Jason movie. Iya sih benar. Or Freddy Krueger. Oh iya. Freddy Krueger tuh apa ya? Nightmare in Elm Street ya? Ya itu. Belum nonton Lu lupa gue. Belum nonton gua. Emang Iya itu aja. psikopat juga kan? Iya. Intinya for me it's 7 to 10. It because the symbolic of the character.
of Pennywise. Oke, jadi sebenarnya jujur ya, honestly, before Andre said that, I give it 8 out of 10. Kenapa? Karena kan dari konspirasi 27 juga, ikonik simboliknya juga, Yeah. balon merahnya itu Iya. benar-benar ngabarin Pennywise-nya juga ya kan. Tapi dari ini Kita mau closing. Kita mau closing tak Cabut, dulu. cabut. Udah 27 tahun, cabut. Udah 27 tahun udah. Nanti lagi mainnya ya. Nanti lagi ya. Gue gak ada receh lagi. Nanti lagi mainnya ya. Ya ngambek. parah. Udah dong. Ngambek. Oke, lanjut dong. Jadi dari perspektif Andre juga gue bisa ngambil juga tuh, ya except Georgie ya, mimik sama intonasinya itu kurang gitu, Yeah. apa ya, kurang dramatis lah. Kurang dramatis. Karena yang paling pertama Georgie emang kita udah, wah ini expect nih udah bakal keren nih gitu. Iya. Jadi jujur gue juga udah rating juga 8 out of 10, bakal jadi 7 out of 10 ya. Karena perspektif bener juga. Oke, thank you juga tuh, bener sih emang mimiknya emang kurang ya. Emang kurang, ya. Pas udah pertengahan tuh apalagi ya. Oke, from to you guys, is there any chance you want to rewatch? Definitely. Definitely. Okay. Because I really like horror movies, like Pengabdi Setan. It's Indonesian, right? Yeah. Kok ketawa ya? Friday, I love Nightmare, every horror movie. If I say all the titles, maybe it can be 2 hours or more. Oh, oke. How about you, Ji? Ya, I will not rewatch the movie. Oh, But- Because Why, bro? nanti It's karena such a good movie. enggak, ini ada berita nih. Karena nanti prequel dari serial It akan keluar 2025 nanti. Oh, iya. Yang berjudul Welcome to Derry. Woi. Prequel. Iya, itu Bukan prequel. sequel? Bukan. Dan itu nanti akan berepisode sekitar 9 episode dan berlatar di tahun 1960-an. Jadi ini menceritakan tentang asal-usulnya si Pennywise ini. Oh, emang. Di Netflix. Berarti flashback ya? Berarti flashback. Ya. Oke. Di Netflix. Apa di mana? Di LK21. itu akan tayang nanti di saluran TV Lembaga. HBO. Oh, HBO. Oh, HBO. HBO. Iya. Itu bagi yang punya TV kabel ya. Nah, yang TV cembung. Kacau. Udah nggak ada kali kayaknya jam sekarang. Iya. STB. STW. Iya, masih bisa. Oke. Oke, maybe that's all ya. That's all. Oke. Oke. That's all. Oke, thank you for watching. Ya, thank you. Watching our podcast. And thank you juga Ya. Andre. Ya, sami-sami. Thank you Andre, thank you You're Aji. welcome. Thank you. Sami-sami. Okay guys, don't forget to like, comment and subscribe. Turn on the notification. And from us, and thank you. Stay curious. Stay critical. See you soon. Yeah, bye bye. Bye.